Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Irma Prima Herliana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 3 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kelompok 3 terdiri dari Ibu Aisaidah dari SDN Rengas Dengklok Selatan 7 dan Ibu Atik Gartika dari SDN Mekar Mulia 3 Teluk Jambe Barat, dan saya sendiri Irma Prima Herliana dari SMA Negeri 3 Karawang. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktek 1. Coach Ibu Atik Gartika, pengamat Ibu Irma Prima Herliana, dan Coach Ibu Aisaidah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Irma. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Bagaimana nih kabarnya Bu Atik? Alhamdulillah kabar saya hari ini cukup baik Bu. Kabar Bu Irma sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Nah, gini loh Bu, nanti Ibu kan akan melakukan coaching ya hari ini ya, saya dengar ya? Iya betul Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, saya ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati ya Bu ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh sekali Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini pastinya kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, di antara ketiga tersebut, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi begitu Bu? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Baik Ibu, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik, yaitu pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dari observasi tersebut? Mungkin indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu ingin indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya?
Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Ibu selesai proses coaching, kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Bu, iya, iya. Iya Bu, baik Ya, Bu. silakan Ibu lakukan proses coaching. Mungkin cukup sekian saja ya Bu ya percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Atik. Bu Ai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan tentang apa ya Bu ya? Iya nih Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Baik Bu, jadi kita cuma punya waktu 15 sampai 20 menit saja ya Bu ya. Jadi silakan Ibu menceritakan tentang apa gitu. Baik Bu, gini ya Bu ya, saya itu melihat di sekolah siswanya kayak merasa bosan dalam belajar. Ternyata setelah saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran secara konvensional atau monoton. Masih banyak guru-guru yang mengajar dengan metode-metode ceramah saja. Padahal mereka bisa memanfaatkan fasilitas atau sarana sekolah seperti Infokus untuk pembelajaran di kelas. Nah, kan apalagi anak-anak sekolah SMA itu boleh bawa HP ya Bu. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media yang tersedia. Jadi mereka tetap saja melakukan pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga banyak siswa yang seperti merasa bosan begitu. Ya. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu itu masih banyak guru-guru yang mengajar dengan metode yang kurang bervariatif. Jadi kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini itu apa ya Bu? Begini ya Bu, saya tuh ingin sekali melihat adanya perubahan setidaknya sedikit saja, misalnya dalam pemanfaatan media pembelajaran, model pembelajaran, dan metode-metode pembelajaran yang variatif. Ya, Ibu berarti ingin melihat adanya perubahan pada cara mengajar rekan Ibu ya Bu? Iya betul sekali berarti. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru tersebut? Tentunya perubahan yang lebih baik lagi, seperti penggunaan model tadi, media dan metodenya yang sangat bervariatif di sekolah. Oh ya, berarti Ibu ingin rekan Ibu tersebut menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya levelnya itu ada di level 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di sekolah saya itu ya Bu ya, baru di angka 6 Bu. Mungkin karena di sekolah saya itu banyak guru senior. Meski sebagian sudah banyak yang mengikuti pengembangan diri dan beberapanya sudah memanfaatkan teknologi, tapi sebagian besar masih menggunakan metode ceramah. Jadi ngajarnya ya begitu-begitu saja. Baik Bu, kira-kira di level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan Ibu itu? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita itu sedang berusaha agar adanya perubahan. Jadi mungkin saya harap di level 8 udah cukup, karena sebetulnya banyak guru yang antusias terhadap perubahan, tapi mereka itu masih bingung harus mulainya dari mana begitu Bu. Kalau begitu, langkah-langkah yang akan Ibu Ai lakukan untuk membantu rekan guru melakukan pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan itu
mendiskusikan dulu permasalahan dengan rekan-rekan. Kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring seperti itu, Bu. Melakukan pendampingan atau melakukan mentoring ya Bu ya. Nah baik, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru tersebut? Sepertinya kalau mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop begitu biar ngena ke semua guru gitu, Bu. Oh iya, baik Ibu, tadi kan ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang Ibu rasa paling nyaman untuk dilakukan saat ini yang mana ya Bu? Kalau untuk saat ini ya Bu, sepertinya lebih ke mentoring dulu, Bu. Kan mentoring itu untuk yang mau dulu. Tapi kalau pelatihan atau workshop itu kan tuntutan dari sekolah. Jadi belum benar-benar dari dirinya mau melakukan perubahan itu. Ya, baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan mentoring tersebut? Saya ya Bu ya, banyak teman yang jago IT. Kebetulan kan di SMK saya ada jurusan teknik komputer dan jaringan. Mungkin nanti saya akan berkomunikasi dan menyamakan persepsi dan konsep tersebut dahulu sehingga nanti sasarannya lebih tepat begitu Bu, lebih banyak begitu yang kena sasarannya. Baik Ibu, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan lain yang jago di bidang IT begitu ya Bu? Betul Bu, iya saya akan berkolaborasi dengan teman yang sefrekuensi. Nah, sekarang kita sudah di penghujung waktu ya Bu, dari percakapan ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya jadi punya gambaran gitu bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara mengajarnya. Yaitu tadi saya akan melakukan mentoring dulu. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Ibu setelah nanti sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Nah mungkin cukup dulu sampai di sini ya Bu sesi percakapan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas kesempatan dan waktunya sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, semoga juga Bu Ai dari percakapan ini kita sama-sama bisa saling sharing lagi ceritanya lah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Irma. Baik Bu Ati, bagaimana nih tadi hasil proses dari coaching yang sudah Ibu berjalan? Apakah lancar atau bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai begitu Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching dan menentukan permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dan juga saya sudah menyimak tadi ya percakapan Ibu dengan coach Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya Ibu sudah kehadiran penuh ya Bu ya. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah,
luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching tadi. Nah, hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta sehingga proses coaching selanjutnya lebih baik lagi, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Atik. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Dengan baik. Saya cukupkan sekian ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih banyak juga Bu Irma. Sama-sama Bu Atik. Praktek 2. Saya sebagai coach Irma Prima Herliana, sebagai pengamat Ai Saidah, dan sebagai coachee Atik Gartika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ai gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching. Betul Bu. Hari ini? Iya betul. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh? Boleh Ibu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee. Seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Siap Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Baik Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ini pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya Bu ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut begitu Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu? Betul. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu. Nah, kira-kira di antara ketiga yang tadi, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Baik Ibu, kemungkinan yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu kepada coachee gitu. Baik. Jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul Bu. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching tersebut yaitu yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut begitu Bu. Baik,
Jadi indikator tercapaian yaitu pada saat coach sudah menemukan sendiri Iya, betul sekali, Bu. solusi atau permasalahannya ya Bu Iya, ya. betul. Baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching. Iya, saya izin dulu ya, pamit ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana kabarnya, Bu Atik? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Irma sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya ke saya. Mau menceritakan apa kira-kira, Bu? Ya nih Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah. Baik ya, Bu. Kita ada waktu 15 menit sampai 20 menit ya untuk mendiskusikan cerita dari yang Ibu ceritakan. Nah, kira-kira Ibu mau menceritakan apa, Bu? Jadi gini ya Bu ya, saya melihat di sekolah saya itu murid-muridnya sering merasa bosan ketika belajar. Jadi ternyata setelah saya amati, rekan-rekan guru di sekolah saya itu ternyata melakukan pembelajaran yang monoton. Jadi mereka cuma menggunakan metode ceramah saja. Terus pada saat melakukan pembelajaran itu kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Padahal sekolah itu sudah punya fokus, ada komputer juga gitu. Jadi bahkan kalau misalkan di saya kan di sekolah SD ya Bu ya, itu kalau misalkan kita izin ke orang tua untuk memanfaatkan HP itu nggak bisa dilakukan. Oh gitu, bisa Bu di sekolah SD. Jadi supaya apa? Pembelajaran itu lebih menarik dengan media pembelajaran kan bisa dengan menggunakan handphone sekarang Jadi menyenangkan ya Bu ya. Jadi lebih inovatif, terus juga lebih menarik minat siswa. Nah, rekan-rekan guru itu di sana tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media-media yang tersedia. Jadi mereka tetap saja melakukan pembelajaran begitu-begitu saja Bu, jadi sehingga banyak siswa yang merasa bosan. Baik ya Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif atau konvensional ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya tuh ingin melakukan atau melihat adanya perubahan sedikit setidaknya Bu ya kepada guru-guru di sana dalam pemanfaatan media pembelajaran, baik itu juga model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik Ibu, jadi Ibu ini ingin melihat adanya perubahan ya Bu ya pada cara mengajar rekan Ibu ya di sekolah. Iya, itu Bu. Nah, perubahan apa nih Bu? Yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Ya tentunya perubahan yang lebih baik Bu. Mungkin ketika guru tersebut menggunakan model pembelajaran atau dengan media dan metode yang variatif gitu. Iya Bu, berarti Ibu ini ingin rekan mengajar Ibu ini menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau di bidang ideal gitu ya Bu, kira-kira itu di level 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini sudah level sampai mana Bu? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya baru 6 Bu. Baru 6 ya. Mungkin karena di sekolah saya itu banyak guru senior yang sebentar lagi juga purna bakti ya. Jadi meskipun sudah diajak atau sudah mengikuti pengembangan diri, tapi ada juga beberapa yang belum bisa memanfaatkan teknologi gitu. Sebagian besar juga masih menggunakan metode ceramah pada pembelajarannya gitu.
Baik Ibu, kira-kira nih Bu, di level berapa yang ingin Ibu tingkatkan dari rekan-rekan sejawat Ibu? Mungkin nggak banyak ya Bu ya, paling di level 8 gitu. Karena saya rasa 8 saja sudah cukup. Sebetulnya guru-guru di sana juga sudah ada yang antusias terhadap perubahan, tapi mereka itu bingung harus memulai dari mana dahulu. Oke, kalau begitu nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan guru Ibu melakukan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan. Kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring ya kepada rekan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, melakukan pendampingan ya Bu ya, atau mentoring. Baik, apakah ada strategi lain nih Bu untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan guru Ibu? Mungkin sepertinya kalau mencakup skala besar kita bisa melakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop gitu Bu, biar ngena ke semua guru. Oh iya, baik. Tadi itu ada mentoring ya Bu ya? Ya. Ada juga workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira yang Ibu rasa paling nyaman untuk dilakukan saat ini nih Bu, yang mana gitu Bu? Untuk saat ini mungkin yang dirasa nyaman itu ke monitoring dulu ya Bu ya. Kan kalau monitoring itu untuk yang mau dulu. Jadi kalau pelatihan workshop itu kan untuk tuntutan dari sekolah, biasanya dari tugas juga. Jadi belum benar-benar dari dirinya mau melakukan perubahan. Iya, harus dari intrinsiknya ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Saya di sekolah itu ada beberapa guru yang kebetulan ahli di bidang teknologi, guru ahli jago IT lah ya. Iya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan guru tersebut, lalu dengan cara mungkin berkomunikasi dulu dengan beliau dan menyamakan persepsi dan konsep terlebih dahulu, sehingga nanti sasarannya itu lebih banyak gitu Bu. Baik Ibu, sudah bagus ya Bu ya. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan yang jago IT ya, di bidang IT gitu ya Bu ya. Ya Bu, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman yang sefrekuensi gitu, yang mendukung perubahan yang akan terjadi di sekolah. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Nah, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya jadi punya gambaran bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang akan melakukan perubahan dalam cara mengajar. Ya itu tadi saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu mendengarkan cerita dari Ibu setelah nanti Ibu sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, mungkin cukupkan dulu ya Bu sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, kita janjian lagi gitu ya. Oke. Terima kasih ya Bu Irma atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Sama-sama ya Bu ya, semoga saya bisa membantu Ibu dari permasalahan Ibu tadi. Saya cukupkan ya Bu ya percakapan hari ini karena saya juga ada acara lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, nah bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah ya Bu, tadi proses coaching yang saya coachingkan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik. Begitu Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik Bu.
Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan permasalahannya sendiri, begitu Bu. Waduh, alhamdulillah ya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya? Alhamdulillah Bu, sudah berhasil. Iya, berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta tadi. Saya sudah menyimak percakapan Ibu dengan coach Ibu. Sudah fokus terhadap proses coaching. Artinya Ibu sudah presence atau kehadirannya penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching itu ya. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Amin. Oh iya, satu lagi nih. Apa nih Bu? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur Tirta sehingga proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi, begitu Bu. Wow, luar biasa sekali. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kesediaannya di observasi. Wassalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ai. Praktek 3. Coach Ai Saida, pengamat Atik Gartika, dan saya sendiri sebagai Coach Irma Prima Herliana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Atik. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Bu Atik gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Katanya Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya betul Bu. Oke, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya? Boleh sekali Bu Atik. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentunya tentang kompetensi inti coaching. Oke. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau passion. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira di antara ketiga yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan hari ini mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching.
Oke, baik Bu. Jadi ada dua yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu dapatkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan kali ini, saya akan melakukan ingin Koci itu mendapat solusi dari permasalahannya gitu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat Koci sudah menemukan solusi sendiri ya dari permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu Ai. Kalau Bu Ai gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Saya dengar Bu, Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya Bu? Iya nih Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Baik Bu. Kita ada waktu 15-20 menit nih. Silahkan Ibu mau menceritakan apa? Gini ya Bu, saya melihat siswa di sekolah saya itu kayak merasa bosan gitu Bu saat pembelajaran. Nah ternyata setelah saya amati itu ya, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton begitu Bu. Masih banyak guru-guru di sekolah saya yang mengajar dengan metode ceramah Bu. Nah padahal mereka bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti Infocus dan bahkan kalau anak-anak SMA itu kan sudah membawa HP ya Bu ya. Nah HP itu bisa dijadikan sebuah media pembelajaran begitu Bu. Pembelajaran yang inovatif. Tapi rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu tidak memiliki inisiatif pembelajaran dengan menggunakan media yang tersedia begitu Bu. Jadi mereka tetap saja melakukan pembelajaran yang gitu-gitu aja gitu Bu. Sehingga banyak siswa yang merasa bosan gitu Bu. Baik Bu. Berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh ingin sekali melihat adanya perubahan Bu pada cara mengajar rekan-rekan guru di sekolah saya, begitu Bu. Jadi Ibu ingin melihat perubahan pada cara mengajar rekan-rekan Ibu, begitu? Betul Bu. Nah, perubahan yang seperti apa yang ingin atau yang diharapkan Ibu dari rekan-rekan guru? Tentunya perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Nah, seperti penggunaan model, metode, dan media yang bervariatif, begitu Bu. Oh iya ya. Berarti Ibu ingin rekan Ibu itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya? Betul Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu levelnya sudah sampai mana nih Bu? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya baru di angka 6 ya Bu ya. Mungkin karena sekolah saya itu kan banyak guru-guru senior ya Bu ya. Meski sebagian juga sudah banyak yang mengikuti pengembangan dirinya gitu. Dan beberapa sudah ada yang memanfaatkan teknologi, tapi sebagian besar menggunakan metode ceramah dan ngajarnya ya gitu-gitu aja gitu Bu. Baik Bu. Nah, kira-kira level berapa yang Ibu harapkan nih dari rekan-rekan Ibu tersebut? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita juga sedang berusaha agar adanya perubahan begitu Bu. Jadi kira-kira di level 8 saja juga sudah cukup Bu.
Karena sebetulnya banyak guru yang antusias terhadap perubahan, tapi mereka itu bingung mau mulai dari mana begitu. Baik, kalau begitu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan guru melakukan pembelajaran itu seperti apa ya? Mungkin pertama saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan guru, kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan begitu Bu, atau monitoring. Begitu Bu. Bagus sekali nih. Melakukan pendampingan atau monitoring ya Bu ya, bagus. Baik, apakah ada strategi lain untuk melakukan dalam perubahan rekan-rekan guru? Sepertinya kalau mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop ya Bu ya, biar ngena gitu ke semua guru begitu Bu. Oh iya baik. Tadi ada monitoring, mentoring, ada juga workshop, bagus. Nah kira-kira Ibu rasa paling nyaman untuk dilakukan saat itu yang mana ya? Kalau untuk saat ini sepertinya lebih ke monitoring dulu ya Bu ya. Kan kalau monitoring itu untuk yang mau dulu ya Bu ya. Tapi kalau pelatihan atau workshop itu kan tuntutan dari sekolah ya Bu. Jadi belum benar-benar dari dirinya gitu mau melakukan perubahan begitu Bu. Baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan monitoring tersebut? Saya kan banyak teman yang jago IT ya Bu ya. Kebetulan di SMA itu kan ada pelajaran TIK ya Bu ya. Nah mungkin nanti saya akan berkomunikasi dan menyampaikan persepsi dan konsep terlebih dahulu kepada teman saya sehingga nanti sasarannya itu lebih tepat begitu Bu. Jadi lebih banyak. Oh iya baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan lain yang jago di bidang IT. Betul sekali Bu. Ya. Nah sekarang kita sudah di penghujung waktu nih ya Bu. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya berdiskusi dengan Bu Ai, saya mempunyai gambaran bagaimana strategi yang akan saya dalami untuk membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan. Nah, dalam cara mengajarnya begitu ya Bu Ai. Ya, itu tadi saya akan melakukan monitoring terlebih dahulu. Begitu Bu Ai. Wah, ya sudah. Saya tidak sabar nih mendengar cerita dari Bu Irma setelah nanti sudah melakukan monitoring ya Bu ya. Iya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi lain waktu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan hasilnya ya Bu ya. Iya. Aduh Ibu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Ai yang sudah mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya ini. Sama-sama Bu Irma, semoga membantu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ai. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi tuh proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah yang dihadapi, lalu menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Tadi juga saya sudah menyimak
percakapan Ibu dengan coach, Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah memberikan pada saat proses coaching itu sudah sukses ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya diberikan kemudahan di kegiatan coaching selanjutnya. Oke, satu lagi nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami alur tirta, sehingga proses coaching selanjutnya lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Ibu. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya ucapkan sekian. Terima kasih Bu Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati.